Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di video ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi ketiga kita, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang mana materi itu akan saya rujuk dari buku ini. Nah, ini adalah salah satu buku favorit saya. Karena apa? Segala yang ada di Al-Quran, kita tahu mukjizat yang ada di Al-Quran ini adalah semua hal yang benar adanya, yang nyata, yang terbukti kebenarannya. Nah, sehingga dengan adanya buku ini pun menambah jelas keyakinan kita dengan kita melihat bukti-buktinya yang lain. Nah, ini judul bukunya itu Al-Quran versus Sains Modern menurut Dr. Zakir Naik. Oke, pembahasan dalam Al-Quran itu banyak sekali ya. Kita dulu pernah pelajari, yaitu dalam Al-Quran ada kisah-kisah umat-umat terdahulu, ada perintah, ada segala macam larangan. Nah, ini salah satunya adalah yang mau saya bahas, yaitu subbabnya di bidang Al-Quran dan ilmu pengobatan. Nah, ya, sini Al-Quran dan ilmu pengobatan. Kenapa ini yang saya akan bahas? Karena di masa sekarang ini, di masa modern ini, semakin banyak beragam macam makanan dan semakin banyak juga macam penyakit yang sekarang kita sedang alami, sedang adanya wabah, sehingga penting sekali untuk kita menjaga kesehatan kita, menjaga imunitas tubuh kita, dengan salah satunya adalah pengobatan. Ini adalah pengobatan yang dianjurkan dalam Al-Quran. Kalian simak baik-baik. Ilmu pengobatan yang pertama adalah madu. Nah, kita tahu madu ini berasal dari lebah. Ya. Kita lihat pada Quran surat An-Nahl ayat 69 yang bunyinya adalah, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya. Nah, disinilah ilmu pengobatan yang pertama kita bahas, yaitu madu. Yang mana madu itu dari zaman dahulu sudah ada di Al-Quran mengenai kemampuannya dalam apa? Dalam mengobati suatu penyakit. Bahkan pada zaman dahulu, pada zaman pasca Perang Dunia Kedua, orang-orang Rusia diketahui memakai madu untuk mengobati luka-luka mereka, karena dipercayai madu ini akan bisa mengobati luka yang mencegah tumbuhnya bakteri dan jamur. Nah, dari zaman dulu udah terkenal sekali nih madu, sehingga kalau kita pada zaman sekarang rutin minum madu, itu insya Allah juga akan menjaga imunitas kita, menjaga tubuh kita dari adanya bakteri, kuman, dan lain-lain. Ya, itu pun memang harus madu yang asli gitu. Oke, selanjutnya ilmu pengobatan yang kedua adalah puasa. Nah, seperti yang sedang kita lakukan di bulan ini, 30 hari kita puasa, yang mana puasa ini adalah kita menahan lapar dan haus, serta juga menahan dari hawa nafsu, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, 11 bulan lamanya kita makan dengan bebas. Di bulan inilah waktunya pencernaan kita istirahat. Nah, kalian tahu sebagian besar presentasi kesehatan dari dalam tubuh manusia itu dipegang oleh usus. Jadi kalau pencernaan kita
makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita ini kurang baik, maka akan berpengaruh kepada organ vital yang lainnya, sehingga ini menentukan pencernaan kita sehat, insya Allah yang lainnya pun akan sehat. Nah, oke, lagi pula untuk puasa itu ternyata bisa menyembuhkan penyakit. Seperti apa? Seperti ada orang yang memiliki tingkat glukosa yang tinggi atau dalam darahnya gula darahnya tinggi, ini bisa disembuhkan dengan berpuasa. Ataupun kita tahu kalau ada orang yang mau operasi, itu pun biasanya disuruh berpuasa terlebih dahulu. Nah, tentunya dari berpuasa, yang hebat dari berpuasa adalah ternyata semua yang ada di dalam tubuh kita seperti jumlah sel, sodium, potasium, urea dan lain-lain ini tetap konstan. Jadi tidak berpengaruh, yang ada metabolisme kita menjadi lebih teratur, lebih baik lagi. Ini adalah salah satu kehebatan dari puasa. Puasa meningkatkan oksidasi dan juga mengurangi penumpukan karbohidrat. Nah, ini bagus sekali. Lagi kalau nanti di luar bulan Ramadan kita juga rutin berpuasa, misalnya Senin Kamis atau puasa ayam lebih, itu akan lebih baik lagi karena akan melatih pencernaan kita. Kemudian selanjutnya adalah khasiat kurma. Nah, kita sudah tahu kurma adalah salah satu makanan yang digemar oleh Rasulullah, yang mana tidak ada keraguan lagi bahwa khasiat kurma ini sangatlah amat luar biasa. Bahkan dianjurkan untuk ketika kita berbuka puasa, bahkan nanti setelah bulan Ramadan ini selesai, kita pun perlu tetap mengkonsumsi kurma untuk booster kita selama kalau kita ingin terbebas dari segala penyakit. Rasulullah memiliki kebiasaan memakan kurma, yang mana kurma memiliki nilai gizi yang tinggi, bisa memperkuat liver, merelaksasi usus, dan menambah kesuburan. Wah ya, jadi bagus sekali mengkonsumsi kurma, namun dalam jumlah yang ganjil. Bisa dimakan langsung ataupun kalian bisa konsumsi dalam bentuk infus water. Kemudian selanjutnya adalah buah tin dan buah zaitun. Nah, ini kita tahu di Al-Quran ini ada ayat di mana watini wa zaitun. Nah, yang menjelaskan keutamaan atau khasiat dari buah tin dan buah zaitun. Sangatlah amat banyak khasiatnya. Seperti buah tin ini bisa melawan racun. Nah, menghilangkan sumbatan pada liver dan limpa. Liver sebagai anggota vital kita yang bisa menghancurkan racun. Nah, ini kalau kita konsumsi buah tin akan memperbaiki lagi fungsi liver kita, insya Allah, dengan izin Allah. Kemudian minyak zaitun. Nah, minyak zaitun juga sebagai obat. Dipercaya bahwa minyak zaitun ini bisa menyembuhkan keracunan dan juga sebagai obat pencahar, dan juga bisa memperlambat proses penuaan. Wah, ini bagus nih untuk para wanita yang ingin awet muda, bisa mengonsumsi secara rutin minyak zaitun. Dan juga daun zaitunnya bisa meredakan demam, menyembuhkan luka koreng, dan bisa mencegah keringat berlebih ya. Jadi kalau untuk pengen lebih jelas, kalian bisa nanti searching lagi untuk apa khasiat dari buah tin dan minyak zaitun. Oke, terakhir air zam-zam. Nah, air zam-zam kita semua umat muslim pasti tahu apa keutamaan air zam-zam. Nah, di sini ada seorang ilmuwan Jepang bernama Dr. Masaru Emoto yang melakukan pengamatan, mengumpulkan 2000 lebih contoh foto kristal air dari seluruh penjuru dunia. Menurut dia, air ini sifatnya bisa merekam pesan, sehingga kalau kita memberikan pesan yang baik ke dalam air yang akan kita minum, air itu akan merambat ke dalam tubuh dan mempengaruhi molekul-molekul air yang ada di dalam tubuh, sehingga memberikan efek yang positif untuk tubuh kita. Tapi sebaliknya, kalau kita katakan hal yang buruk sebaliknya, maka molekul-molekul pesan yang dibawa oleh air itu akan hancur. Nah, kemudian Dr. Masaru Emoto juga meneliti molekul air zam-zam, dan ternyata apa? Molekul air zam-zam lah yang bentuknya paling teratur, berbentuk paling indah, dan berkilauan seperti berlian, Masya Allah. Sehingga disimpulkan bahwa
Kristal-kristal molekul air zam-zam akan pecah tak beraturan bila disampaikan pesan-pesan negatif. Dan air zam-zam juga memiliki khasiat yang luar biasa untuk menyembuhkan segala penyakit atas izin Allah. Seperti itu ya. Jadi tadi ada beberapa ilmu pengobatan yang sudah dianjurkan dalam Al-Quran. Ini ada madu, puasa, kurma, buah tin, minyak zaitun, dan air zam-zam. Oke, nanti kalian buat resumnya. Saya tadi hanya menjelaskan sekilas, kalian bisa cari lebih rinci di sumber yang lain. Saya kira cukup. Nanti akan ada satu materi lagi yang terakhir yang kalian juga nanti harus simak. Untuk materi ketiga ini kita cukupkan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.